Ya, selamat pagi pada seluruh anak kami dimanapun saja berada. Salam sehat buat kita semua. Selamat datang berjumpa di tingkat sekolah menengah atas. Ya, selamat bergabung. Ya, meskipun kondisi saat ini dimungkinkan anak-anak kami belajarnya agak berbeda dari yang sebelumnya, ya mudah-mudahan anak-anak kami bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Ya, pada saat ini kita masuk pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mendengar ya dan bisa mengikutinya. Kita masuk pada bab 1. Judulnya menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Perlu anak-anak kami ketahui bahwa Indonesia yang kita huni pada saat ini itu terletak di persimpangan 3 lempeng benua. Ketiganya bertemu menciptakan tekanan yang sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibatnya lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak ke atas, ya, dan membentuk paparan-paparan yang luas dan beberapa pegunungan yang sangat tinggi. Seluruh wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal ini terlihat dari beberapa catatan geologis sepanjang masa prasejarah dan sejarah. Kita masuk bagian A pada saat ini, yaitu sebelum mengenal tulisan. Zaman sebelum mengenal tulisan, istilah lainnya adalah zaman prasejarah, atau istilah lain adalah zaman praaksara. Nah, zaman praaksara itu dimulai sudah tentu sejak manusia ada di bumi ini. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara itu berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Nah, pertanyaan, kapan tepatnya manusia mulai ada di bumi ini sebagai pertanda dimulainya kehidupan? Nah, perlu anak-anak kami garis bawahi bahwa sampai sekarang ini, ya, para ahli belum dapat menunjuk waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Namun bumi yang kita huni sekarang ini itu diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2.500.000 tahun yang lalu. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi, geologis, dan biologis. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak peninggalan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Ilmu geologi adalah pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi adalah kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Nah, kita akan melihat bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi pada umumnya, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Namun salah satu teori ilmiah yang mengkaji tentang bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang, yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan seperti Stephen Hawking dari Inggris. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika dilihat, ya, melalui teleskop, luasnya mencapai 500 juta tahun cahaya. Nah, gumpalan itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat, ya, sehingga tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan membentuk galaksi, bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi hanyalah salah satu titik kecil di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Proses evolusi bumi, artinya bumi kita ini juga berevolusi. Yang pertama kita akan lihat azoikum. Azoikum dalam bahasa Yunani, a artinya tidak dan zoon artinya hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat itu bumi baru terbentuk, suhunya sangat relatif tinggi, waktunya lebih dari 1 miliar
tahun yang lalu. Kedua, Paleozoikum, yaitu zaman purba tua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil, flora, dan fauna. Zaman Paleozoikum ini diperkirakan kira-kira sekitar 350 juta tahun yang lalu, ya, itu sangat lama sekali. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia, yaitu menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Kemudian yang keempat, zaman Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup di zaman ini. Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, yang sangat rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan kita ini hanya diisi oleh flora dan fauna. Menurut para ahli bumi, mengatakan bahwa posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia itu terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi berupa lava cair. Ya, ini gambarnya. Ya. Makin ke dalam tekanan dan suhunya semakin tinggi dan makin panas. Sebagian wilayah Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng bumi tersebut dapat berupa subduksi, yaitu pergerakan lempeng ke atas. Kemudian abduksi, pergerakan lempeng ke bawah sehingga membentuk misalnya laut. Kemudian kolisi tumbukan lempeng mendekat dan divergensi atau pemisahan lempeng, ya. Karena kegiatan tektonis dan vulkanis terus aktif sehingga membuat banyak terjadi tupukan dan patahan lempeng bumi. Ya, sebagian besar Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut pada saat itu. Letak Kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman kuarter, sekitar 600.000 tahun yang lalu atau disebut zaman es. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak menetap, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jika ukuran panas bumi turun drastis, maka es akan mencapai seluas-luasnya, ya, dan air laut akan turun. Zaman ini disebut zaman glasial, ya. Kemudian jika ukuran panas bumi naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik. Ini disebut zaman interglasial. Zaman ini terjadi silih berganti, ya, sehingga menimbulkan perubahan iklim di seluruh dunia. Jadi itu anak-anak kami materi kita di kelas 10 pada saat ini. Perlu anak-anak kami perhatikan, ya, setiap materi-materi yang ada dan bisa menghubungkan di buku paket, ya. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang pas, ya silakan di komen di bawah video ini. Jika sudah jelas juga tetap di komen di bawah video ini. Silakan perkenalkan nama dan kelasnya, ya, di bawah channel YouTube Gusik Media. Demikian, selamat pagi, salam sehat.